Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri Taruna Tikar 1 Politeknik Pembangunan Indonesia, jurusan Ilmu Masyarakatan. Nama Ariel Noval Gifari, SCB 5445, Program Studi Manajemen Masyarakat A. Izin di sini saya akan memaparkan materi tentang statistika. Langsung saja masuk ke presentasi yang akan saya sampaikan dalam materi kali ini. Di sini saya akan memaparkan tentang bab 7 yang dimana validitas dan reliabilitas. Ini merupakan dua konsep fundamental dalam penelitian yang memastikan instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dengan konsisten dan akurat. Pemahaman mendalam tentang kedua konsep ini sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas. Kita perlu ketahui terlebih dahulu pengertian validitas, di mana definisi dasarnya pada buku Nur Hasanah 2000 tahun 2024 yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur menentukan fungsi ukurnya. Meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti, namun menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Selanjutnya, kriteria instrumen valid, di mana apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang harusnya diukur. Selanjutnya, sifat konteksi, yang dimana validitas tidak berlaku universal dan bergantung pada situasi dengan tujuan penelitian. Instrumen yang telah valid untuk suatu tujuan tertentu belum tentu otomatis akan valid untuk tujuan yang lainnya. Di sini kita juga perlu ketahui jenis-jenis validitas, yang dimana ada internal dan eksternal. Untuk internal sendiri berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Pertanyaan kuncinya dalam internal sendiri, apakah hasil penelitian ini valid dalam penelitian ini sendiri? Contohnya, kalau dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh seharusnya data tentang etos kerja pegawai. Penelitian ini tidak valid apabila yang ditemukan itu motivasi kerja pegawai, bukan tentang etos kerja pegawai. Yang selanjutnya eksternal, di mana berkenaan dengan derajat akurasi, apakah hasil penelitian dapat digenerasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan kuncinya, apakah hasil penelitian ini berlaku untuk orang lain atau lingkungan lain? Ini menentukan sejauh mana temuan penelitian dapat diaplikasikan pada konteks yang lebih luas daripada di luar sampel penelitian. Pengertian reliabilitas. Definisi konteksi pengukur di sini menunjuk pada sejauh mana pengukuran relatif konsisten. Apabila pengukuran dilakukan berulang kali, jadi kata kuncinya di sini konsistensi, keajegan atau tidak berubah-ubah. Pengukuran yang di mana instrumen yang reliasi yang bila digunakan mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Konsistensi hasil merupakan indikator utama reliabilitas. Hubungan dengan validitas. Reliabilitas ini merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliable, akan tetapi pengujian tersebut perlu dilakukan. Untuk konsep konsep distribusi normal, sebelum kita ke pengujian validitas dan reliabilitas, perlu kita memahami konsep distribusi normal dalam statistik. Yang dimana dalam statistik, banyak teknik statistik yang akan kita gunakan dalam pengujian instrumen penilaian ini. Contohnya pada gambar, ada satu reliabilitas internal yang mengukur konsistensi antar item dalam satu instrumen. Contohnya itu kamu buat kuesioner minat wirausaha anak binaan 5 item. Semuanya harus mengukur minat wirausaha. Jadi tidak berselewengan dengan judul tersebut, tetapi harus dipertanyakan tentang minat wirausahanya. Jika jawaban anak tersebut konsisten antara item, misal yang tinggi di item satu juga tinggi itu di sistem 2 sampai 5, maka reliabilitasnya itu internalnya tinggi. Selanjutnya dengan yang lainnya.
Contoh eksternalnya juga sama, yaitu kita mengukur konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu atau situasi yang berbeda. Di mana contohnya itu kamu beri kuesioner minat usaha hari ini, lalu beri lagi di 2 minggu kemudian dan selanjutnya. Untuk pengujian dalam penilaian kuantitatif, kita perlu yang melakukan kriteria validitas dan reliabilitas. Menurut Hasana pada tahun 2024, menggunakan software statistik seperti SPSS ini memberikan hasil yang objektif karena dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kedua penguji ini dilakukan sebelum instrumen digunakan dalam penelitian utama. Perbedaan kuanti dan kuali. Nah, sering kita dengar untuk skripsi atau jurnal atau proposal yang lain biasanya kita temukan antara penilaian kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau kuantitatif ini yang diuji itu pada materi ini yaitu tentang instrumen penelitiannya, di mana kuantitatif ini mendapatkan data yang valid, reliable, dan objektif. Dilakukan menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Dilakukan pada sampel yang mendekati benar. Fokus pengujian ini sebelum digunakan untuk mengumpulkan data, instrumen ini sudah teruji validitas dan reliabilitasnya, akan menghasilkan data yang berkualitas. Selanjutnya, perbedaannya dengan kualitatif, yang diuji itu untuk kualitatif sendiri tentang data penelitian, yang dimana untuk instrumennya ini yang diuji adalah tentang datanya. Menurut Susan Steinbeck pada tahun 1998, kuanti ini menekankan pada aspek reliabilitas, sedangkan untuk kuali ini menekankan pada aspek validitas, di mana untuk kualitatif ini mengutamakan kedalaman dan kekayaan data dibandingkan konsistensi pengukurannya. Validitas penelitian kualitatif, di mana untuk menurut Surgiono pada tahun 2016 tentang penelitian kualitatif ini temuan atau data dapat apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Seperti yang pertama tentang sifat realitas jamak. Kebenaran realitas jamak ini tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusianya. Dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan latar belakang. Yang kedua, ada multi perspektif, di mana jika terdapat 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda, maka objeknya harus sama akan mendapatkan 10 temuannya. Jadi, jika semua itu memenuhi, maka dinyatakan valid. Dan apabila ditemukan itu tidak berbeda, sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dan selanjutnya yaitu teknik uji validitas kualitatif. Di sini ada terbagi tiga, ada uji credibility yaitu atau validitas internal, ya, yang kedua eksternal dan teknik kombinasi. Nah, di sini akan kita pelajari ya teman-teman. Selanjutnya masuk ke reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Nah, perlu kita ketahui pengertian reliabilitas itu dalam penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan reliabilitas penelitian kuali. Hal ini terjadi karena perbedaan paradigma dalam melihat realitasnya. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis atau selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Selanjutnya, kualitatif ini istilah reliabilitas sering diganti atau disetarakan dengan dependability, di mana penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, harus dapat menunjukkan bagaimana menentukan masalah atau fokus memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji absen data, sampai membuat kesimpulannya.
Di sini untuk persiapan data yang akan kita uji praktekkan sebagai gambar di atas ini adalah uji yang saya lakukan pada SPSS ya teman-teman. Langkah pertama, kita perlu persiapkan data terlebih dahulu yang akan kita gunakan untuk mengukur atau menghitung. Jadi, pastikan setiap kolom itu terwakili satu variabel atau item pertanyaan. Setiap baris mewakili satu responden juga. Tambahkan kolom total yang berisi jumlah skor dari semua item untuk setiap respondennya. Yang kedua, kita input ke SPSS-nya. Selanjutnya, ketika sudah ke input ke SPSS, maka kita lakukan transfer data. Salin soalnya ke salin data itu dari Excel, kemudian klik kanan pada data view di SPSS dan pilih paste. Selanjutnya setting variabel di SPSS. Jadi eh, perlu kita ketahui pada variabel view di SPSS ini seperti yang ada gambar di samping kanan saya ini. Nah, ini terlihat variabelnya itu 1 sampai 6 dan yang terakhir itu kolom ketujuh ada total IP. Nah, ini menunjukkan merupakan jumlah skor keseluruhannya. Ada yang nama, type, desimal, label, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya eksekusi uji validitas di SPSS. Langkah pengujiannya itu kita perlu klik menu Analyze terlebih dahulu, saya itu Correlate dan Vivared. Saya itu semua pindahkan semua item tersebut P1 hingga total P yang sebelumnya barusan saya jelaskan ke kotak variabel. Saya itu centang person sebagai metode korelasi. Setelah itu pilih two tail untuk uji dua arah. Saya itu klik OK. Untuk setelah uji pengujian ini akan menghasilkan output yang menunjukkan hubungan antara setiap item dengan skor totalnya. Item yang valid akan memiliki korelasi signifikan dengan skor totalnya. Selanjutnya di sini ada untuk interpretasi output uji validitas. Yang pertama yang perlu kita terlihat dahulu, kita perhatikan kolom total P-nya terlebih dahulu. Setelah kedua, kriteria signifikasi. Jadi, jika nilai dua ini kurang dari lebih kecil dari 0,5, maka item tersebut dinyatakan valid. Alternatifnya, jika dibandingkan dengan nilai correlation atau R hitung dengan R tabel. Kesimpulannya dalam materi ini, jika hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai sig lebih kecil daripada 0,05 atau nilai R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga semua item dinyatakan valid dalam penelitian ini. Sehingga kita menggunakan tabel robot moment, di mana menggunakan tabel ini, contoh penggunanya jika kita beri jumlah respondennya 30, signifikasinya 5%, nilai R tabelnya itu 0,361, seperti pada yang di kolom 26, taraf signifikan, dinyatakan valid karena lebih besar R dari R tabel 0,361. Jika R hitungnya ini 0,543, maka R tersebut dinyatakan valid karena 0,543 ini lebih besar daripada 0,361. Di sini contoh interpretasi hasil uji valid. Kita di sini akan belajar output SPSS yang telah dihasilkan. Contohnya ada interpretasi standar dan selanjutnya interpretasi alternatif jika ada item yang tidak valid. Penggunaan item tidak valid yang pertama ada evaluasi konten di mana kita perlu untuk evaluasi terlebih dahulu isi item tersebut. Apakah reduksinya itu membingungkan ataukah makna gananya itu tidak sesuai dengan konteks variabel atau yang lainnya. Jika ada, maka kita perlu adanya revisi atau diuji ulang. Selanjutnya kriteria penghapusan. Menurut Ghazali, pada tahun 2016 dinyatakan valid apabila nilai korelasinya itu 0 di atas 0,30. Selanjutnya kita perlu adanya uji ulang. Setelah item tidak valid dihapus,
kita perlu adanya uji ulang untuk memastikan nilai Cronbach's ini meningkat atau tetap stabil dengan dan itemnya sisa valid seluruhnya. Contoh kasusnya itu pada yang di samping ini, langkah penanganannya, kita yang pertama, lakukan evaluasi redaksi, periksa terlebih dahulu apakah pertanyaan P3 ini ambigu atau sulit dipahami atau dipahami oleh responden. Yang kedua, kita perlu adanya konsultasi expert yang dimana diskusikan terlebih dahulu kepada orang yang telah mengetahui akan penggunaan hal ini atau kepada para ahli yang telah mengetahui terlebih dahulu tentang hal ini. Kita perlu adanya diskusi dengan tersebut relevan dengan konstruk yang diukur. Yang ketiga, kita perlu adanya langkahnya itu ada keputusan. Jika setelah semuanya dievaluasi, item-itemnya bermasalah, maka kita hapus dari instrumen. Yang keempat ada retest yang dimana lakukan uji validitas ulang dengan item yang tersisa. Dengan kita melakukan langkah penanganan ini, maka proses memastikan instrumen final memiliki kualitas yang optimal untuk mengukur variabel penelitian dengan akurat. Yang kedua, tutorial praktis, yang dimana uji reliabilitas menggunakan SPSS. Setelah melakukan uji validitas, langkah selanjutnya kita adalah menguji reliabilitas instrumen. Langsung masuk ke materinya. Persiapkan terlebih dahulu data untuk uji reliabilitasnya. Yang pertama kita perlu siapkan data. Yang kedua konfigurasi variabel view. Yang ketiga kita perlu adanya transfer data. Salin yang data dari Excel dan paste ke data view di SPSS-nya. Verifikasi kembali bahwa semua data tersebut telah tertransfer dengan benar dan tidak ada yang terlewat. Langkah setelah itu kita perlu adanya prosedur pengujian. Yang pertama kita perlu klik analyze, setelah itu scale, setelah itu reliability. Masukkan item P1 hingga P6 ini ke kotak variabel. Selanjutnya pastikan model yang pilih adalah alpha. Yang keempat klik statistik untuk opsi tambahan. Setting statistik ini reliabilitas opsi item. Centang semua item untuk menemukan statistik deskriptif setiap item, di mana termasuk mean dan standar deviation masing-masing item. Yang kedua, opsi scale, yang di mana kita perlu untuk mendapatkan statistik keseluruhan skala, termasuk mean, variance, dan standar deviation. Selanjutnya, scale if item delete, di mana kita perlu adanya melihat bagaimana nilai Cronbach's alpha berubah jika salah satu item tersebut dihapus. Ini berguna untuk mengidentifikasi item-item yang bermasalah. Selanjutnya ada output dan interpretasi uji reliabilitas. Kriteria penelitiannya yaitu dengan konflik alfanya itu lebih besar dari 0,70 maka dinyatakan relevan menunjukkan tingkat konsistensi internal dengan baik. Yang kedua, interpretasi standar di mana jika Cronbach alfanya 0,873 lebih besar daripada 0,7 maka instrumen dalam ini dinyatakan reliable dan konsisten. Selanjutnya, jika tidak reliable, maka Cronbach's ini lebih besar dari 0,7. Misalnya itu 0,567 dan yang lainnya. Maka instrumen ini dinyatakan tidak reliable. Kita perlu adanya memastikan convex alpha if item delete. Di mana dalam kasus ini convex alpha ini rendah. Seperti halnya alpha yang di gambar pertama ini yang sebelah kiri. Ini 0,638 ini lebih kecil daripada 0,70. Hal ini tidak reliable. Solusinya itu kita perlu adanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu kita perlu adanya cross check terlebih dahulu sebelum mendapatkan data yang final. Jadi setelah kita apa namanya
setelah kita telusuri ya apa yang salah, maka crossback alpha ini harus lebih besar dari 0,70, maka data tersebut bisa dinyatakan reliable. Langsung ke bab 8 yang mempelajari akan uji persyaratan analisis data. Di mana sebelum kita melakukan analisis data, maka perlu adanya seperti regresi atau korelasi. Ini memastikan bahwa data itu memenuhi berbagai asumsi statistik. Konsep dan tujuan. Kita perlu ketahui terlebih dahulu tentang uji normalitas. Apa itu uji normalitas? Kita di sini akan mempelajari semuanya, teman-teman. Kita geledah satu-satu dan saya akan memberikan contoh dalam peng- pengujiannya. Jadi, uji normalitas ini adalah cara sederhana memeriksa data, kumpulkan menyebar seperti lonceng, seperti gambar yang di samping ini. Jika menyebar seperti lonceng, maka distribusi normal atau tidak itu kita ketahui. Saya itu metode pengujiannya, kita melihat dengan secara visual, seperti histogram. Ini tes statistik seperti Kolmogorov Smirnov, Sapirowicz, atau Lilly Force. Ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Uji normalitas dengan Lilly Force. Yang pertama ada formulasi hipotesis, yang kedua kriteria pengujian, yang ketiga ada interpretasi. Nah, di sini ada yang saya akan beri contoh dalam langkah-langkah ujinya. Yang pertama itu kita perlu urutkan data. Yang kedua hitung Z-core-nya. Yang ketiga tentukan Z-core-nya. Empat kita hitung kumulatif sampel untuk setiap datanya. Yang kelima itu hitung selisihnya. Yang keenam kita bandingkan L hitung dengan L tabelnya. Selanjutnya uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Kelebihannya metode ini yaitu ketika sampel besarnya itu N lebih besar dari 30. Ini digunakan sebagai jenis distribusi teoritis, tidak hanya distribusi normal. Selanjutnya hipotesis, ada keputusan. Uji ini mengukur jarak vertikal maksimum antara fungsi distribusi kumulatif sampel dengan fungsi distribusi kumulatif teoritis. Prosedur uji Kolmogorov Smirnov. Yang pertama itu kita perlu adanya persiapkan data terlebih dahulu. Selanjutnya kita perlu lakukan perhitungan statistik. Yang terakhir kita lakukan pengambilan keputusan. Nah, di sini akan kita pelajari kita akan pelajari tentang definisi uji linearitas. Hal ini merupakan pengujian statistik di mana kita perlu adanya melihat apakah ada hubungan yang berbanding lurus, linear, apakah antara dua variabel seperti variabel X dan Y. Tujuannya ini sebelum kita melakukan analisis lain, maka kita perlu adanya eh, melakukan seperti regresi linear. Sederhananya, uji ini memastikan bahwa hubungan antara dua hal tersebut dapat digambarkan sebagai garis lurus. Yang selanjutnya prosedur uji linear, yang ada hipotesis, metode penelitian, kriteria keputusan, di mana interpretasi ini harus dilakukan dengan hati-hati karena hubungan ini memungkinkan penggunaan analisis regresi linear ini, sedangkan hubungan nonlinear memerlukan transformasi data atau metode analisis lain. Interpretasi output uji linearitas. Berdasarkan hasil uji linearitas ini diperoleh dari nilai sig yang di mana 0,342 lebih besar daripada 0,05. Ini menunjukkan bahwa antara hubungan X linear X dan Y. Dengan demikian asumsi linearitas terpenuhi dan analisis regresi linear dapat dilanjutkan. Contohnya interpretasi nonlinear ini jika division from nilainya sebesar 0,012 lebih kecil dari 0,05, maka hubungan antara X dan Y-nya itu diperlukan transportasi data untuk penggunaan model analisis
nonlinear untuk penelitian ini. Masuk ke bab 9, analisis regresi dan korelasi berganda. Dalam hal ini merupakan teknik statistik yang powerful untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan dengan satu variabel dependennya. Bab ini akan mempelajari tentang konsep, aplikasi, dan interpretasi dari kedua teknik tersebut. Definisinya, regresi linear berganda adalah analisis hubungan antara lebih dari satu variabel bebas X1, X2, sampai Xn dengan satu variabel terikat Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui antara arah hubungan independen dengan variabel dependen apakah nilai itu positif ataupun negatif. Selanjutnya masuk ke karakteristik data. Data ini biasanya digunakan berskala interval atau rasio. Hal ini penting karena apa? Karena supaya kita memastikan bahwa asumsi-asumsi dalam regresi linear dapat terpenuhi. Regresi berganda ini memungkinkan peneliti bisa mengisolasi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sambil mengontrol pengaruh variabel independen lainnya. Syarat kelayakan regresi linear berganda, yang pertama, kita perlu adanya jumlah sampel. Yang kedua, jumlah variabel bebas. Yang ketiga, normalitas. Yang keempat, linearitas. Yang kelima, tidak ada het- heteroskedastisitas. Yang keenam, ada tidak ada multikolinealitas. Dan yang terakhir, tidak ada autokorelasi. Selanjutnya, pengertiannya yaitu analisis korelasi berganda. Ini digunakan untuk hubungan antara dua atau lebih variabelnya. Misalkan X1, X2 sampai titik Xn dengan variabel dependennya itu Y secara serentak. Selanjutnya ada interpretasi nilai R. Nilai R ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jika mendekati 1, maka hubungan ini semakin kuat. Semakin juga nilai semakin mendekati 0 itu, maka hubungan terjadi semakin lemah. Uji F-nya, pengujian simulan ini, kita perlu yang pertama, kita merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Yang kedua, kita menentukan tingkat signifikansinya. Yang ketiga, menentukan hitung dan F tabelnya. Yang keempat, kriteria pengujiannya. Dan yang kelima itu adanya kesimpulan. Konvensi determinasi. Nah, R2, misalkan dari R2 ini tidak ada sedikit pun persentase sumbangan, pengaruhnya yaitu jadi ketika tidak mendapatkan sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, maka kita variabel independennya yang digunakan dalam model ini tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependennya. Catatannya, dalam hal ini kita perlu untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas. Gunakan adjuster R kuadrat sebagai koefisien determinasi karena nilainya tersebut telah disesuaikan dengan jumlah variabel dalam model. Selanjutnya ada interpretasi persamaan regresi, di mana konstantanya di sini 29,248, selisih suku bunganya ini dan dividennya ini nilainya adalah nol, dan nilai tukar rupiahnya itu adalah 29,248. Selanjutnya koefisien X1 di sini 0,710, selisih suku bunganya mengalami kenaikan 1%, maka yang dialami nilai tukar rupiah Y ini akan mengalami kenaikan sebesar 0,710. Jadi untuk koefisien X2 ini 0,317, maka mengalami juga kenaikan 1%, maka nilai tukar rupiah dari Y ini akan menambah sebesar 0,317. Contoh output analisis korelasi, yang dimana ada interpretasi hasil seperti halnya diperoleh dari angka R sebesar 0,802. Ini menunjukkan hubungan yang kuat antara selisih buku bunga dan dividen terhadap nilai tukar rupiah. Selanjutnya ada implikasi praktif, yang dimana hubungan ini sangat kuat karena mengindikasikan bahwa model regresi yang dibangun ini memiliki kemampuan prediksi yang baik. Selanjutnya
ada langsung uji F-nya. Yang pertama kita perlu adanya hipotesis, yang kedua ada nilai-nilai kunci, yang ketiga keputusan, dan yang keempat kesimpulan. Contoh lengkap analisis determinasi, yang dimana R square-nya ini menunjukkan bahwa 64,3% ini adalah variasi nilai tukar rupiah dapat dijelaskan oleh variasi selisih bunga dan dividen. Sisanya dari 35,7% ini adalah variabel lain dari luar model. Hal ini sebagai pedoman jika standar error of the estimates kurang dari standar deviasi Y, maka model regresi semakin baik dalam memprediksi nilai Y-nya tersebut. Masuk ke bab 10, analisis jalur path analysis, yang dimana pengembangan dari analisis regresi yang memungkinkan peneliti untuk menguji model teoritis yang melibatkan variabel intervening atau mediasi. Teknik ini sangat berguna karena kita perlu memahami mekanisme pengaruh tidak langsung dalam hubungan antar variabel. Dalam bab ini kita akan mempelajari bagaimana penggunaan SPSS dengan studi kasus pengaruh kompensasi dari dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Studi kasusnya analisis jalur, judul penelitian, pengaruh kompensasi X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap kepuasan kerja Y, serta dampaknya terhadap kinerja karyawan Z di PT AS28 Group. Yang pertama, kita perlu adanya hipotesis satu, yang mana kita diduga ini berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, kita perlu adanya hipotesis dua. Ini berpengaruh terhadap kepuasan kerja diduga pada variabel lingkungan kerja. Yang ketiga ada hipotesis tiga. Ini variabel kompensasi melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang keempat ada hipotesis empat. Yang ini variabel lingkungan kerja, nilai kerja kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan juga. Hasil analisis persamaan struktural. Pengujian H1 dalam variabel ini kompensasinya 0 lebih kecil daripada 0,5. Maka kesimpulannya itu variabel kompensasinya berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. Pengujian kedua ini bersimpulan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. Jadi hasil ini bahwa baik kompensasi maupun lingkungan kerja secara signifikan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di PT AS28 Group. Ini ada R square sebesar 98,5% dan pengaruh lainnya itu sebesar 1,5%. Ada di sini diagram jalur persamaan satu, yang dimana koefisien jalur X1 ini sama Y ini merupakan pengaruh langsung terhadap kepuasan kerja sebesar 0,735. Ini merupakan signifikan. Yang selanjutnya koefisien jalur X2 ke Y ini merupakan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja sebesar 0,268. Selanjutnya error term ini variabel lain sebesar 0,122 atau 12,2%. Hasil analisis persamaan struktural dua, yang di mana adanya pengaruh kompensasi, yang kedua pengaruh lingkungan kerja, yang selanjutnya ada pengaruh kepuasan kerja. Seperti contoh yang saya berikan pada PPT saya ini. Koefisien determinasi persamaan. Jadi untuk R square sendiri di sini adalah 99,6%. Ini merupakan sumbangan pengaruh kompensasi di mana lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada variabel lainnya yaitu sebesar 0,4%. Ini merupakan variabel di luar model penelitiannya. Di sini ada diagram jalur lengkap, di mana ini menunjukkan bahwa semua jalur berpengaruh dalam model, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung. Setiap panel menunjukkan koefisien jalur yang telah diuji signifikannya. Misalkan jalur langsung X1 ini Z 0,245, X2-nya ini Z 0,087, dan Z yang ini 0,671. Dan jalur tidak langsungnya X1-nya itu Z-nya itu 0,735 kali 0,671 hasilnya itu 0,493 dan X2-nya yang di sini 0,268 kali 0,671 hasilnya itu 0,180. Ini pengaruh lingkungan kerja yang pertama.
pengaruh langsungnya itu terhadap kerja kinerja karyawan ini hasilnya 0,08 karena terhadap kinerja kerjanya itu relatif kecil. Ini menunjukkan bahwa perlu adanya dimediasi oleh faktor lain untuk maksimalkan pengaruhnya. Selanjutnya pengaruh tidak langsungnya itu ini hasilnya 0,180. Karena ketika kita di lingkungan kerja yang baik akan meningkatkan kepuasan kerja kita yang pada gilirannya meningkatkan kinerja juga para karyawannya. Jadi lingkungan kerja ini sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawannya. Di sini ada implikasi manajerial yang dimana yang pertama ada kebijakan kompensasi, yang kedua ada perbaikan lingkungan kerja, yang ketiga ada fokusnya pada kepuasan kerja, yang keempat ada pendekatan holistik. Rangkuman hasil analisis jalur. Setelah kita lakukan pengujiannya, maka hipotesisnya di sini kompensasi kepuasan kerjanya itu siknya nol, kesimpulannya itu diterima, lingkungan kerjanya kepuasan kerja sik nol juga diterima. Yang ketiga, tiga kompensasi kerjanya juga diterima. Yang keempat, hampanya juga diterima. Ini merupakan terbukti bahwa hal tersebut hipotesisnya signifikan karena bahwa model teoritis yang diuji sesuai dengan data empiris, maka kepuasan kerja terbukti variabel mediasi yang penting dalam hubungan antara kompensasi dan lingkungan kerja dan dengan kerja karyawan. Ada adanya keterbatasan dan saran penelitian lanjutan. Keterbatasan penelitian, yang dimana keterbatasan pada PT AS28 Group ini adalah sehingga generasi hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Yang selanjutnya ada model menjelaskan variabel utility, masih ada 0,4% faktor lain yang mempengaruhi kinerja. Yang selanjutnya ada saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama ada memperluas sampel ke berbagai perusahaan atau industri untuk meningkatkan generasi. Yang kedua, menambahkan variabel lain seperti budaya organisasi, kepemimpinan, atau motivasi kerja. Selanjutnya, menggunakan desain longitudinal untuk melihat pengaruh jangka panjangnya. Selanjutnya, mengeksplorasi variabel moderasi yang mungkin mempengaruhi kekuatan hubungan antar variabel. Terima kasih telah menyimak pemaparan materi yang saya jelaskan tentang mata kuliah statistika ini. Demikian presentasi materi statistika yang mencakup pembahasan tentang validitas dan reliabilitas instrumen, uji persyaratan analisis data, analisis regresi dan korelasi berganda, serta analisis jalur. Semoga materi ini bermanfaat untuk pengembangan kemampuan analisis statistik dalam penelitian teman-teman sekalian. Poin pentingnya dalam materi yang saya sampaikan ini, validitas dan reliabilitas ini adalah fondasi instrumen yang berkualitas. Uji prasyaratnya ini, normalitas dan realitas harus dipenuhi sebelum analisis utama. Analisis lanjutan, regresi berganda dan analisis jalur memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antar variabel. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan itu merupakan kesalahan saya sendiri. Mohon dimaafkan apabila terdapat penjelasan yang kurang jelas. Semoga dengan pemaparan saya ini bisa menambahkan wawasan teman-teman sekalian dan juga bisa membantu teman-teman sekalian dalam melakukan penelitian atau skripsi dengan menggunakan data kuantitatif. Sekian, terima kasih. Saya Alila Falgifari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah, sudah di resume sama gue ya? Sudah di resume. Recordingnya belum ini. Iya.